Salam sejahtera buat kita semuanya. Materi kedua, mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah mengkaji tentang organisasi pendidikan. Bicara organisasi pendidikan, yang mau kita kaji yang pertama yaitu pengertian organisasi. Menurut Sedian, organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan. Jadi kata kunci untuk bicara pengertian organisasi ini adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Oke, berikutnya bicara organisasi, kita akan mengkaji juga tentang sifat-sifat organisasi. Apa sifat-sifat organisasi? Yang pertama, organisasi bersifat formal. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, seluruh anggota organisasi diikat oleh suatu persyaratan formal sebagai bukti keanggotaannya. Misalnya, dosen dan guru yang profesional menurut undang-undang, guru dan dosen harus disertifikasi. Yang kedua, kedudukan, jabatan, dan pangkat yang terdapat dalam organisasi dibuat secara hierarki dan piramidal yang menunjukkan tugas, kedudukan, tanggung jawab, dan wewenang yang berbeda-beda. Seperti di sekolah, ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, para guru, staf, pegawai, pendidik, dan lain sebagainya. Berikutnya apa? Setiap anggota yang memiliki jabatan tertentu secara otomatis memiliki wewenang, tanggung jawab yang membawahi jabatan anggota di bawahnya. Misalnya, kepala sekolah berwenang melaksanakan fungsi-fungsi supervisi pendidikannya. Berikutnya apalagi sifat-sifat organisasi formal, yaitu hak dan kewajiban yang melekat sepenuhnya pada anggota organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi, hak dan kewajibannya harus sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Berikutnya apa? Seluruh kegiatan direncanakan secara musyawarah mufakat dengan mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya yang terakhir, ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan sistem kinerja organisasi. Sifat organisasi yang kedua apa? Sifat organisasi informal. Sifat organisasi informal melekat pada organisasi formal. Jadi, organisasi informal itu saling berhubungan dengan organisasi formal. Artinya apa? Secara substansial tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya dalam status organisasi, dalam cakupan wewenang pemerintah, dan adanya izin operasional suatu organisasi. Misalnya, lembaga pendidikan sekolah itu sifatnya formal, sedangkan lembaga yang menyelenggarakan kursus itu bagian dari lembaga informal. Tidak akan ada sekolah formal jika tidak berdampingan dengan organisasi informal, seperti lingkungan masyarakat, komunitas masyarakat, karena merupakan konsumen pendidikan formal. Keluarga itu apa? Keluarga adalah organisasi informal yang berhubungan secara langsung dengan lembaga pendidikan seperti sekolah. Karena anak didik dimasukkan ke lembaga pendidikan oleh orang tua atau walinya. Dan pihak lembaga pendidikan akan mengundang seluruh orang tua anak didik ketika akan membicarakan masalah biaya sekolah, uang bangunan sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler yang memerlukan izin orang tua siswa. Masuk kita ke materi yang berikutnya, yaitu terkait dengan bentuk-bentuk organisasi. Bentuk-bentuk organisasi yang pertama, organisasi garis. Apa itu organisasi garis?
yaitu suatu bentuk organisasi yang memandang dan menerapkan sumber wewenang tunggal. Ciri-cirinya apa? Salah satunya yaitu organisasinya itu kecil. Kalau organisasinya kecil berarti jumlah anggotanya sedikit. Jumlah anggotanya sedikit dan pemilik merupakan pimpinan organisasi atau pemegang saham utama. Nah, di sini juga bicara ciri-cirinya ada azas kesatuan komando yang dominan. Kemudian prinsipnya disiplinnya itu ketat. Kemudian setelah itu sistem pengawasannya juga ketat dan koordinasi antar pegawai sangat sederhana dan mudah dilakukan. Kemudian hubungan antar anggota itu juga sangat dekat dan satu lapis atau searah bahkan dapat dilakukan antar pribadi secara tatap muka. Penggunaan alat-alatnya juga sederhana, serta produk yang dihasilkan sifatnya homogen. Bentuk organisasi yang berikutnya apa? Bentuk organisasi yang berikutnya adalah organisasi staf, di mana organisasi yang hanya mempunyai hubungan dengan puncak pimpinan dan mempunyai fungsi memberikan bantuan, baik berupa pikiran maupun bantuan lain demi kelancaran tugas pimpinan dalam mencapai tujuan secara keseluruhan. Bentuk ini tidak mempunyai garis komando ke bawah atau ke daerah-daerah. Yang berikutnya, yang ketiga, organisasi lini dan staf. Organisasi sistem garis dan staf diterapkan dalam organisasi yang benar dan memiliki jumlah staf yang banyak. Ciri-cirinya adalah yang pertama, pimpinan dibantu oleh staf dan ada kesatuan komando serta memiliki garis komando dan tingkat yang paling atas hingga garis komando yang tingkat paling bawah, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berikutnya, organisasi fungsional, di mana setiap atasan dapat melakukan instruksi kepada semua bawahan sepanjang wewenang dan tanggung jawabnya dan yang paling penting masih berada di bawah naungan organisasi yang dimaksudkan. Kebaikan organisasi fungsional itu apa? Yang pertama, adanya spesialis karyawan maksimal. Berikutnya, solidaritas antar pegawai yang sangat tinggi. Kemudian, disiplin pegawainya juga tinggi, tanggung jawab atas fungsinya juga terjamin, dan bidang pekerjaan khususnya diduduki oleh seorang ahli yang memungkinkan bekerja atas dasar keahlian dan potensi cita-citanya. Masuk kita keburukannya atau keburukan dari organisasi fungsional. Yang pertama, di situ jadinya terlalu kaku dengan spesialis para pekerjanya. Kemudian kesulitan melakukan pengaturan di lapangan, kemudian koordinasinya kurang menyeluruh, sehingga dapat menyebabkan dispersonalisasi. Nah, keahlian memimpinnya pun kurang dapat dijamin, serta sulit melaksanakan kegiatan yang berasal dari satu komando. Prinsip-prinsip organisasi menurut Manulang itu ada yang pertama yaitu adanya tujuan yang jelas. Kemudian adanya prinsip kerjasama, adanya pembagian kerja yang jelas, pendelegasian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang sistematis. Rentang kekuasaannya yang hierarki jelas dilihat dari tugas dan fungsinya dalam organisasi. Adanya kesatuan perintah dan tanggung jawab atau kesatuan komando yang jelas, serta koordinasi yang terpadu dan integral. Yang terakhir, bicara yang namanya departementalisasi. Apa itu? Yaitu suatu proses pembagian tugas dan wewenang yang satu-satunya memiliki hubungan struktural dan tanggung jawab. Departementalisasi dapat diartikan yang pertama penyusunan unit-unit kerja satu bagian tertentu, penyusunan aktivitas satuan-satuan organisasi, pembagian bidang kerja dan tugas serta fungsi tertentu, dan yang terakhir pembentukan hierarki jabatan menurut urutan tanggung jawab secara struktural dan fungsional. Misalnya nih, kita ambil contohnya saja ya. Universitas itu terdiri dari berbagai departemen yang melaksanakan kegiatan dengan jenis yang berbeda, tetapi secara vertikal bertanggung jawab pada struktur yang lebih tinggi.
perguruan tingginya di bagian satuan organisasi ke dalam beberapa fakultas. Kemudian fakultas dibagi lagi ke dalam beberapa jurusan. Misalnya nih, kalau di FKIP ada berapa jurusan? Ada 6. Dan kemudian dipimpin oleh seorang dekan dan dibantu oleh para pembantu dekan atau kita sebut seringnya wakil dekan. Kalau di FKIP UBT, dia wakil dekannya ada 2. Sedangkan jurusan itu sendiri dikelola oleh ketua dan sekretaris jurusan.